Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya, Tina Sriwantini. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi pembelajaran IPS untuk kelas 4, paket A, semester ganjil di PKBM Bina Pandu Mandiri dengan judul materi pembelajaran pemanfaatan kekayaan alam dalam kehidupan sehari-hari. Untuk itu, mari kita belajar bersama. Sebagai pendahuluan, keadaan alam atau bentuk rupa bumi di lingkungan sekitar kita sangat beragam dan memiliki potensi kekayaan alam yang bisa dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Nah, untuk mengetahui keadaan alam di kabupaten, di kota, atau provinsi setempat sangat penting untuk memahami bagaimana memanfaatkan sumber daya alam yang ada secara optimal dan berkelanjutan. Nah, untuk memahami bagaimana memanfaatkan sumber daya alam yang ada secara optimal, maka yang pertama kita lakukan adalah mengenal keadaan bentuk rupa bumi kita ini, di mana keadaan alam di bumi kita ini ada yang disebut dataran rendah, ada pegunungan, ada pantai, dan ada sungai. Dataran rendah, di mana yang disebut dengan dataran rendah yaitu daerah yang relatif datar dengan ketinggian rendah. Contohnya, sebagian besar wilayah dan kota yang ada di Pulau Jawa. Nah, di kita ini banyak sekali dataran rendah. Untuk selanjutnya, setelah dari dataran rendah, itu juga ada pegunungan, di mana bumi kita ini banyak sekali daerah pegunungan. Maksudnya, daerah yang memiliki ketinggian dan biasanya lebih sejuk. Misalnya ada pegunungan di Jawa Barat itu seperti di Puncak, Bogor, ada di Lembang, terus banyak lagi pegunungan-pegunungan yang ada di Indonesia kita ini. Selain dari dataran rendah dan pegunungan, di bumi kita ini juga ada daerah pantai, di mana daerah pantai ini biasanya berbatasan langsung dengan laut. Nah, contoh di bumi kita ini ada daerah pantai yang terkenal, misalkan ada pantai Pangandaran, ada Bali, ada Lombok juga. Nah, itu daerah yang berbatasan langsung dengan laut yang disebut pantai. Selanjutnya ada bagian dari bumi kita ini ada daerah sungai, di mana aliran air alami yang mengalir dari hulu ke hilir. Dan sungai ini sering dimanfaatkan untuk irigasi, alat transportasi, dan eh, sebagainya. Misalnya seperti gambar di sini ada Sungai Musi di Sumatera Selatan. Nah, Sungai Musi ini menjadi sebagai sarana transportasi yang menghubungkan antar daerah di Sumatera Selatan dan juga menjadi sebagai pusat perekonomian. Setelah tadi kita mengenal bentuk-bentuk rupa di bumi kita ini ada dataran rendah, pantai, pegunungan, sungai. Nah, semua kekayaan alam tadi itu sangat bermanfaat atau banyak sekali digunakan untuk memenuhi keberlangsungan hidup manusia. Nah, adapun pemanfaatan kekayaan alam tadi dalam berbagai bidang, yaitu yang ada di bidang pertanian dan perkebunan, ada pariwisata, ada perikanan, ada pertambangan, dan juga ada kehutanan. Pemanfaatan kekayaan alam di bidang pertanian dan perkebunan ini
Misalkan ada lahan dataran rendah dan lereng pegunungan untuk menanam padi, sayuran, buah-buahan, ada kebun kopi, kelapa sawit, yang semuanya itu sangat bermanfaat untuk manusia. Pemanfaatan sumber daya alam lainnya seperti dalam perikanan. Nah, pemanfaatan pantai dan sungai yang digunakan untuk budidaya ikan, udang, dan kegiatan penangkapan ikan di laut. Nah, pada gambar ini ada contoh aktivitas budidaya ikan di laut dan eh, kegiatan penangkapan ikan di laut. Pemanfaatan sumber daya alam pariwisata ini yang merupakan pemanfaatan dari keindahan alam seperti pegunungan, ada air terjun yang sangat menarik wisatawan. Nah, pada seperti gambar berikut ini ada contoh wisata air terjun dan wisata gunung. Pemanfaatan sumber daya alam dalam bidang pertambangan itu berupa eksplorasi sumber daya alam seperti batu bara, minyak bumi, dan mineral. Nah, biasanya ini dilakukan di daerah-daerah yang kaya akan kandungan tersebut. Selanjutnya, hutan, di mana hutan ini pun dapat memberikan manfaat untuk keberlangsungan hidup manusia, seperti ada hutan kayu, hutan rotan, dan di mana hasil hutan tersebut sangat bermanfaat untuk keberlangsungan hidup manusia, serta konservasi alam untuk menjaga ekosistem. Selanjutnya, manfaat pemanfaatan kekayaan alam untuk manusia ini dapat memberikan pemenuhan kebutuhan sehari-hari, juga dapat dalam bidang lapangan pekerjaan, serta untuk peningkatan pendapatan masyarakat. Nah, manfaat pemanfaatan kekayaan alam untuk kebutuhan sehari-hari ini bisa berupa sumber makanan dari pertanian, perikanan, peternakan, bahkan sumber air dari sungai dan sumur, semua dapat memberikan manfaat untuk keberlangsungan hidup manusia, untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari hidup manusia. Pemanfaatan kekayaan alam selanjutnya dalam bidang lapangan pekerjaan itu dari penjualan hasil bumi, hasil laut, produk pariwisata, dan hasil tambang yang meningkatkan perekonomian masyarakat setempat. Nah, dengan adanya sebagai kekayaan alam, melimpahnya hasil bumi, hasil laut, dan juga pariwisata, bahkan hasil tambang. Nah, ini juga akan meningkatkan penghasilan atau pendapatan masyarakat setempat karena bernilai ekonomis. Nah, hal ini dapat meningkatkan perekonomian di lingkungan tersebut. Manfaat pemanfaatan kekayaan alam selanjutnya yaitu untuk meningkatkan pendapatan masyarakat, di mana dengan penciptaan lapangan kerja di sektor pertanian, perikanan, pariwisata, dan pertambangan yang membantu bisa mengurangi pengangguran. Nah, ini dengan berkurangnya pengangguran artinya berbanding lurus dengan meningkatnya pendapatan masyarakat karena mereka mulai bisa bekerja dan menghasilkan uang. Demikian pemaparan materi kali ini yang bisa saya sampaikan. Semoga dapat dipahami dan memberikan manfaat untuk kita semua. Selanjutnya, jangan sampai terlewatkan untuk menuntaskan pembelajarannya dengan mengerjakan soal latihannya. Baik, terima kasih atas segala perhatiannya.
Kita berjumpa kembali di pertemuan yang akan datang. Untuk pertemuan kali ini ditutup cukup sekian. Kita tutup dengan alhamdulillahirobbilalamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.